Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Apa itu protein? Protein ini merupakan rantai asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. DNA ini adalah kumpulan materi genetik yang satuan molekulnya disebut nukleotida. Jadi, setiap nukleotida di DNA ini terdiri atas basa nitrogen, gula dioksiribosa, dan gugus fosfat. Basa nitrogen DNA selalu berpasangan antara kelompok purin dan kelompok pirimidin, di mana kalau basa purin itu terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan kelompok pirimidin itu terdiri dari sitosin dan tinin. Urutan 3 basa nitrogen itu disebut kodon, di mana kodon ini merupakan penyusun protein asam amino. Protein itu dapat terbentuk dalam tubuh kita melalui proses sintesis protein. Sintesis protein ini merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. RNA ini adalah materi genetik yang basa nitrogennya itu terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan juga uracil. Sintesis protein ini terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap yang pertama transkripsi dan tahap yang kedua translasi. Tahap pertama dalam sintesis protein ini adalah transkripsi. Dapat diketahui bahwa dari proses ini terjadi penyalinan sebagian DNA menjadi RNA. DNA itu terletak dari nukleus, sedangkan proses pembentukan protein itu tadi berlangsung di ribosom yang terletak di sitoplasma. Jadi jaraknya itu jauh sehingga DNA itu tidak dapat bergerak sendiri menuju ke ribosom. Sehingga DNA itu membutuhkan fasilitator yaitu RNA. Jadi RNA ini ibaratnya kembaran dari DNA. Kalau misalnya DNA nggak bisa datang ke ribosom, ya dia membuat cetakan yang berbentuk RNA untuk menyuruhnya pergi ke ribosom. Dalam proses transkripsi ini terdapat promotor dan terminator, di mana di dalam nukleus RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi 2 bagian dengan cara bergerak dari terminator ke promotor. Jadi pada transkripsi ini terdapat tahapan yang pertama itu ada inisiasi, dan yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Pertama, ketika RNA polimerase sampai di promotor, maka proses ini dinamakan dengan inisiasi. Selanjutnya RNA polimerase akan kembali jalan menuju ke terminator dan akan membentuk mRNA. mRNA ini adalah messenger RNA atau RNA pembawa pesan. Pada proses ini dinamakan elongasi. Terakhir, ketika RNA polimerase dan mRNA telah sampai ke terminator, maka proses transkripsi ini selesai. Setelah transkripsi, masih ada satu tahapan lagi dalam sintesis protein, yaitu translasi. Translasi ini ketika mRNA terbentuk, maka mRNA atau pembawa pesan ini bisa membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. mRNA ini membawa kumpulan dari kodon-kodon DNA. Setelah tiba di ribosom, maka proses translasi dapat dimulai. Jadi, translasi ini merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan polipeptida, penyusun protein. Jadi, pada tahap translasi ini juga terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada inisiasi, dan yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Yang pertama inisiasi, pada tahapan ini kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut dengan kodon start. Kodon start ini adalah AUG. Setelah tahapan inisiasi ini selesai, kita akan lanjut tahapan elongasi, di mana tahapan ini kodon yang dibawa oleh mRNA ini akan diterjemahkan menjadi asam amino. Kemudian setelah itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA yang dibawa asam amino untuk disusun menjadi protein.
di mana dari gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Lanjut proses terminasi. Jadi, proses translasi ini berakhir ketika salah satu codon stop bertemu dengan ribosom. Codon stop itu contohnya ada UAA, UAG, dan UGA. Gimana? Sekarang kalian sudah tahu mengenai bagaimana proses sintesis protein? Jadi, secara singkat, sintesis protein ini merupakan proses pembentukan protein dari DNA oleh mRNA yang tahapannya terdiri dari transkripsi dan translasi. Jadi, dari mempelajari proses sintesis protein, kita dapat tahu bagaimana proses perubahan dari gen DNA sampai menjadi protein. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.